warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan materi tentang pernikahan dalam agama Islam. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, Ahmad Feryandi. Yang kedua, Ersando. Yang ketiga, Ferdi Ardianto. Dan yang keempat, Muhammad Ikram Al-Ghifari. Pengertian pernikahan. Nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menghalalkan hubungan suami istri antara mereka berdua, dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga atau rumah tangga bahagia yang diridhai oleh Allah SWT. Dalil tentang pernikahan. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat ketiga, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Artinya, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi. Quran surat An-Nisa ayat 3. Hukum pernikahan. Yang pertama, sunnah, yaitu bagi orang-orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinaan untuk tidak segera menikah. Yang kedua, wajib, yaitu bagi orang-orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan ia khawatir berbuat zina kalau tidak segera menikah. Yang ketiga, makruh, yaitu bagi orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya. Yang keempat, haram, yaitu bagi orang yang bermaksud untuk menyakiti perempuan yang akan ia nikahi. Yang kelima, mubah, yaitu bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan menikah. Tujuan pernikahan. A. Untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Quran surat Ar-Rum surat 30 ayat 21. B. Untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman hidup. Quran surat Ar-Rum surat 30 ayat 21. C. Memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. D. Untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. E. Untuk mewujudkan keluarga yang tentram, aman, damai, dan bahagia dunia dan akhirat. Rukun nikah. A. Adanya calon suami dengan syarat beragama Islam, tidak dipaksa atau terpaksa, tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah, bukan mahram dan calon istri. B. Adanya calon istri dengan syarat beragama Islam, tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, bukan mahram bagi calon suami, tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah. C. Ada wali nikah, yaitu orang yang menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan atau mengizinkan perkawinannya. D. Ada dua orang saksi dengan syarat: 1. Beragama Islam, 2. Dari laki-laki, 3. Telah balik, 4. Berakal sehat, 5. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah, 6. Dapat melihat, 7. Dapat berbicara, 8. Adil, dan 9. Dapat mendengar. E. Ada sigot atau akad nikah, yaitu ucapan ijab qabul dalam pernikahan. Ijab qabul adalah penyerahan berupa ucapan dari pihak wali mempelai perempuan kepada calon suami. Kabul adalah ucapan dari mempelai laki-laki. Mahar dalam pernikahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisya'a saduqatihinna nihlah fa in dibna lakum an sayyi'in min nafasha faquluhu hani'a mari'a. Artinya, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.
Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 4. Macam-macam wali dalam pernikahan. A. Wali nasab, yaitu wali yang mempunyai ikatan darah dengan mempelai perempuan dan yang akan menikahkan mempelai perempuan dengan urutan sebagai berikut: 1. Ayah kandung. 2. Kakek. 3. Saudara laki-laki sekandung. 4. Saudara laki-laki seayah. 5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. 6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. 7. Saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah. 8. Saudara laki-laki ayah seayah dengan ayah. 9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah. 10. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. B. Wali hakim, yaitu kepala negara yang beragama Islam. Kewajiban suami terhadap istri: A. Memberi nafkah. B. Tidak menyanyiakan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya, agar mereka dapat memperoleh kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam hal ekonomi. C. Tidak menahan nafkah. D. Melakukan musyawarah dengan istri dan anak-anak. E. Memimpin serta membimbing istri dan anak-anak agar menjadi orang-orang yang berguna untuk diri mereka sendiri, keluarga, agama, dan masyarakat, serta bangsa dan negara. F. Mendidik anak-anak dengan pendidikan yang baik. G. Menerima kekurangan istrinya. Hak-hak suami terhadap keluarga: A. Menjaga keluarga agar selamat dunia dan akhirat. B. Menjadi kepala keluarga yang baik sebagaimana Rasulullah SAW. Kewajiban istri atas suami dan anak-anaknya. A. Menaati segala perintah suami dalam batas tidak menyimpang dari ajaran Islam. B. Menghormati, menerima pemberian suami, memelihara dan menjaga kehormatan diri, keluarga, serta mengatur dan mengurus rumah tangga. C. Saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran jika di antara keduanya melakukan sesuatu di luar ketentuan agama. D. Melakukan musyawarah antara suami dan istri. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Hak bersama suami istri. A. Halal saling bergaul dan melakukan hubungan biologis. B. Haram melakukan perkawinan dengan mahram seperti ayah suami, kakek, anak, cucu, dan seterusnya. C. Hak saling mendapatkan waris. Quran Surah An-Nisa ayat 7, 11, dan 12. D. Sahnya menasabkan anak kepada suami atau ayah. E. Berlaku baik. Wajib bagi suami istri memperlakukan pasangannya dengan baik, sehingga dapat melahirkan ketentraman dan kedamaian. Hikmah pernikahan. A. Dapat memenuhi kebutuhan biologis secara sah menurut syariat Islam. B. Merupakan jalan terbaik yang menjadikan anak-anak mulia di tengah-tengah masyarakat. C. Akan membentuk sikap dan perilaku kesadaran dan bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. D. Dapat membuahkan tali kekeluargaan sebagaimana yang diharapkan bersama. E. Dapat menurunkan keturunan yang sah dan kelangsungannya di masa depan. F. Dapat mengetahui dan memahami akan hak dan kewajiban antara suami istri dalam hidup bersama. G. Dapat menciptakan keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah, sebagaimana harapan semua orang dalam keluarga setelah mengadakan resepsi nikah. Berikut ini merupakan contoh pelaksanaan akad dalam pernikahan. Jang Rian Andriana, Bapak nikahkeun hidup ka putri teges Bapak anu namina Novia Dewi Lestari. Bapak ikhlas, Bapak ridho ditikah hidup kalawan nganggo mas kawin ku emas 20 gram ditambah seperangkat alat sholat dibayar kontan. Nampi abdi nikah ka putri tegas Bapak anu namina Novia Dewi Lestari kalayan nganggo mas kawin ku emas 20 gram ditambah alat sholat dibayar kontan.
Kesimpulannya, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Pernikahan merupakan suatu ikatan suci yang sakral untuk mengikat hubungan perempuan dan laki-laki.